Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Dindin yang akan membahas seputar personality, kepribadian, watak, sifat yang ada di dalam setiap diri manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami karakter yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memahami diri kita dan bisa memahami orang lain, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita ya, kayak anak kita, pasangan kita, orang tua kita, adik, kakak, sepupu, tetangga, bahkan orang yang gak kita kenal ya. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan bahas karakter plekmatis. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, plekmatis. Apa sih plekmatis itu? Nah, seperti di video sebelumnya ya, aku selalu bilang bahwa pengetahuan yang aku dapatkan, yang akan aku share ini adalah berdasarkan literatur yang pernah aku baca ya, yaitu dari sebuah buku yang berjudul Personality Plus karangan Florence Littauer, yaitu salah satu buku bestseller dunia ya. Jadi kalian bisa dapatkan di toko buku mana aja ya kalau kalian mau baca. Nah, jadi di buku itu dijelaskan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu memiliki 4 karakter dasar. Apa aja itu? Ada yang disebut dengan koleris, melankolis, plekmatis, dan sanguinis ya. Kalau yang ketiganya kita udah bahas yang kemarin ya, di video yang aku sebelumnya, kalian bisa cek. Kali ini tuh kita akan khusus membahas plekmatis ya. Nah, plekmatis itu memiliki kayak ciri khusus ya. Orang itu biasanya apa sih kalau orang plekmatis itu? Orangnya itu apa ya? Kalem. Nah, kalau kalian punya teman atau pasangan atau anak atau orang tua yang kalem, yang nggak banyak ngomong, yang kalau kumpul-kumpul tuh ya paling senyum, banyak mendengarkan, itu ciri-ciri orang yang plekmatis. Orangnya tuh damai, tentram gitu ya. Itu sih ciri-ciri khususnya. Kalau misalnya kalian udah ketemu orang yang seperti itu, oh ini kayaknya orang plekmatis nih gitu, udah bisa nebak ya, walaupun ya entah benar entah salah, tapi minimal itu dulu deh tahu. Oke. Yang pertama ini aku akan bahas kekuatannya dulu. Yang pertama adalah orangnya damai. Nah, orangnya itu damai. Jadi dia tuh nggak suka konflik. Jadi kalau misalnya ada rame-rame konflik apa, dia cenderung menghindar gitu. Dia nggak suka gitu. Apa ya? Makanya kalau orang yang damai gitu kan, itu cenderung pendiam ya kan. Dia nggak banyak ngomong, tenang orangnya. Dan biasanya suaranya suka pelan. Kalian suka nggak ketemu orang yang suaranya kalau ngomong tuh halus, lembut, pelan. Kadang apa sih, ngomong apa sih ini orang gitu. Karena saking lembutnya suaranya. Itu ciri-ciri orang plekmatis ya. Nah, yang kedua apa? Seorang pengamat. Nah, jadi seorang plekmatis ini suka mengamati. Ya, misalnya dia melihat sesuatu, dia tuh akan mengamati secara detail. Kalau kita kan kadang suka terlewati ya. Misalnya contohnya nih, aku pernah ya lihat seorang bilang gini, kok rumahnya dia itu ini ya lampunya mati sebelah ya, katanya. Hah? Apaan sih gitu? Kok dia bisa tahu sih rumahnya mati sebelah? Iya, tadi gue lewat itu ini nggak hidup, kenapa ya, rusak atau gimana? Kalau kita kan nggak terlalu ngamatin hal-hal yang detail seperti itu ya. Lagian ngapain juga sih ngeliatin lampu gitu. Kadang hal-hal yang gitu tuh ya kita terlewat sama kita, itu bisa apa ya, bisa sama orang plekmatis itu bisa terdeteksi gitu. Makanya dia pengamat, dia suka mengamati sesuatu gitu. Oke, selanjutnya adalah rendah hati. Nah, ya karena dia tadi cenderung pendiam, ya damai, jadi dia juga rendah hati orangnya. Jadi kalau misalnya ada yang menyanjung dikit, enggak, gue mau orangnya biasa aja kok gitu. Kayak apa ya, kebalikan dari koleris yang kita bahas kemarin ya. Kalau koleris kan cenderung apa ya, nggak mau kalah gitu ya. Kalau ini justru dia malah mengalah ya, rendah hati ya. Oke, selanjutnya apa? Sabar. Nah, itu tadi yang aku singgung sebelumnya, suka mengalah ya, sabar ya. Aduh, pokoknya kalau plekmatis tuh enak lah ya kalau punya pasangan plekmatis. Kalau yang koleris, tapi koleris ini cenderung punya pasangannya plekmatis karena dia akan ya udah, lo mau ngomong apa ya udah seralah, yalah gue terima aja. Itu orangnya sabar, cenderung nerimo. Oke, yang selanjutnya
mudah bergaul. Nah, mudah bergaul gini, walaupun dia pendiam ya, seorang pragmatis ini memang pendiam ya orangnya. Tapi dia suka loh kumpul bergaul gitu, suka. Cuma biasanya di dalam gengnya itu misalnya ya, ada seorang koleris nih misal, ada seorang pragmatis nih. Dia itu cenderung mendengarkan, banyak mendengarkan. Tapi dia suka ya ikut aja, misalnya yuk kita kesini yuk, ikut nimbrung. Yuk kita besok jalan-jalan sini yuk. Yuk kita besok ikut arisan ini yuk, ikut. Orang itu suka bergaul. Cuman memang di dalam pergaulan itu dia cenderung jadi follower aja gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan gitu. Orangnya kalem gitu, tapi ya suka nongkrong gitu, suka bergaul gitu ya. Beda ya sama melankolis. Kalau melankolis itu kan kemarin lebih cenderung sukanya sendiri di rumah gitu ya. Kalau pragmatisnya walaupun dia pendiam tapi dia suka kumpul dengan teman-temannya gitu ya. Oke, itu tadi kekuatannya. Sekarang kita masuk ke kelemahannya. Apa sih kelemahan dari seorang pragmatis ini? Itu tadi, dia itu jadi pasif orangnya ya. Pasif itu artinya karena dia pendiam tadi ya. Jadi ketika ada yang nanya, kamu rumahnya di mana misalnya? Di jalan ini, udah aja gitu doang. Atau misalnya kamu udah makan belum? Udah. That's it, udah, jawabnya udah ya udah. Gak bisa basa-basi orangnya. Ya kayak misalnya kalau yang sangu ini sih kan ditanya kan, kamu udah makan belum? Oh udah tadi, aku barusan makan tadi pakai ini aja di warung sebelah gitu. Kayak ada lanjutannya lah gitu ya. Kalau orang pragmatis tuh enggak. Kalau udah dijawab udah makan, udah. Ya udah gitu doang jawabannya. Terus ya jawabnya itu singkat ya, cenderung singkat gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Datar. Orangnya datar ya. Datar tuh kurang ekspresif ya. Maksudnya gini, ketika ada yang curhat sama seorang pragmatis, jadi jangan berharap untuk ditanggapi. Maksudnya ditanggapi itu artinya gini, misalnya, kamu tahu nggak aku gini-gini loh tadi. Ya paling dia dengerin doang gitu loh. Kalau yang sanguin atau koleris kan biasanya, oh kenapa? Jadi gimana gitu loh, responsif ya. Kalau orang pragmatis itu cenderung datar. Memang bukannya dia nggak care, bukan, dia care, tapi dia nggak ekspresif orangnya. Jadi gitu. Jadi kalau kayak misalnya kalau di foto juga, di foto itu kalau misalnya kalian ketemu orang pragmatis di foto itu cenderung datar wajahnya. Terus senyum. Ya tarik dikit dong. Beda ya kalau orang yang koleris ya, yang ini karena pragmatis ini kan salah satu karakter yang ada pada introvert ya. Jadi ya, orang introvert kan kalau di foto susah memang ya gitu kan. Kalau nggak ekspresif gitu. Kalau orang koleris, sanguinis yang ekstrovert kalau di foto peace, begini gitu-gitu ya. Sarangnya. Nah gitu-gitu ya kalau orang yang ekstrovert. Kalau introvert ya pragmatis ini ya udah di foto begini. Sekali lagi, senyumnya mana senyum? Udah. Ya emang gitu ya. Jadi nggak bisa dipaksain ya. Ya, oke, next. Terkesan malas dan apa ya? Karena dia kurang ada semangat ya. Sukanya yang damai-damai. Ya, kayak misalnya dia tuh kayak kalau orang pragmatis itu dia mengecas dirinya itu dengan tidur. Kalian punya nggak saudara atau kakak atau adik atau anak yang senangnya tuh tiduran, goler-goleran di kamar? Apa ya goler-goleran tuh? Bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia apa goler-goleran ya? Oh, berbaring. Suka berbaring ya di kasur, gulang-guling gitu ya. Itu bukan malas-malasan sebenarnya. Dia memang itu mengecas dirinya itu dengan cara seperti itu gitu loh. Nyantai orangnya. Bukannya malas sih sebenarnya. Tapi ya memang jadinya terkesan malas karena apalagi ketemu orang koleris ya. Kamu tuh ngapain sih dari tadi tiduran terus, kapan kerjanya gitu kan, kapan ngerjain PR-nya kamu nak, tiduran terus. Itu ya kalau ketemu anak yang pragmatis. Selanjutnya apa lagi? Monoton. Nah ini orang monoton ini artinya yang tidak suka perubahan. Misalnya gini, ketika seseorang melakukan suatu hal yang berulang-ulang, misalnya gini, setiap hari dia tuh makan jam 7, pulang sekolah main game, terus jam 6 sholat dan tidur dan gitu aja terus gitu. Kalau seseorang yang kalau dia misalnya ada perubahan, hari ini kita pulang sekolah nggak langsung pulang ya, kita mau misalnya mau ada acara, dia nggak mau pulang aja
gitu, karena dia udah biasa memang ya seperti itu kegiatannya, rutinitasnya gitu. Kalau dirubah itu dia cenderung nggak suka gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi? Tidak berambisi atau kurang berambisi. Orangnya itu pasrah. Ya, kalian pernah nggak ketemu orang yang ya udahlah terserah, gue mah ikut aja. Nih kalau gini, kalau ada yang ditanya seorang pragmatis, kita enaknya kemana ya? Terus dia jawab apa? Terserah. Ciri-ciri orang pragmatis ya. Kalau jawabnya terserah. Kalian punya nggak pasangan gitu? Malam minggu nanti kita enaknya kemana ya? Ya terserah kamu aja. Ya, nggak punya ambisi, terserah kamu. Aku mau ikut aja. Itu kayak orang-orang pragmatis ya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang apa ya, inisiatif. Jangan mengharapkan inisiatif ya dari seorang pragmatis, karena dia cenderung nggak akan punya inisiatif orangnya. Ngikut aja, terserah aja, gue mah. Oke, itu tadi ya. Itu tadi kelemahan-kelemahannya dari seorang pragmatis. Nah, kalau contoh pragmatisnya siapa kira-kira ya? Contohnya, misalnya, kalau artis, aku sih ada ide ya. Kayaknya sih Ussy Sulistyowati tuh kayaknya pragmatis ya orangnya ya. Nurut gitu kayaknya orangnya ya, sama suaminya ya. Terus ngomongnya juga lembut loh. Ya Ussy tuh ya, apa ya? Nggak belak-belakan gitu, nggak ya aku mah gini, aku mah gitu ya. Coba kalian perhatiin ya cara ngomongnya Ussy. Terus kalau cowok siapa ya? Aku belum dapat ide loh kalau pragmatis cowok ya. Siapa ya yang nurut gitu, manut, siapa ya? Pokoknya kalau cewek itu mungkin Lesti mungkin. Nah, Lesti juga kayaknya orangnya nurut, sabar, kayaknya ya nurut aja sama suaminya. Kayak Sabrina, otomatis Sabrina karena aku kemarin kasih contoh koleris itu sosoknya Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier kan koleris. Itu biasanya koleris itu ketemu dengan seorang pragmatis, cocoknya gitu. Seorang yang berambisi akan cocok dengan seorang yang kurang memiliki ambisi. Orang yang nggak sabar akan cocok dengan ketemu orang yang sabar. Seperti itu sih. Memang kayaknya udah apa ya? Kayak udah jodohnya gitu ya, nggak tahu ya, Tuhan sudah mengatur seperti itu ya. Oke, itu tadi ya yang udah kita bahas tentang pragmatis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, kalian bisa like ya, dan mungkin bisa share video ini. Thank you so much for watching this video and see you.